pesawat bolong-bolong, ya udah pipis di pojok. Karena bolong, pipisnya maaf ya, balik lagi ke muka. Jadi bajunya itu semuanya basah. Jadi ketika menghadap Jenderal Terauchi itu dalam kondisi jas yang bau bau kencing ya. Nah, Pak, tadi kalau kita lihat ada Soekarno itu memang hipokrit ya, katanya tadi agak beda nih, agak hipokrit, kemudian juga dia itu ya. ini saya jadi inget gini loh, jadi inget bahwa ini itu apakah memang karakter Soekarno, seorang Soekarno kayak gitu? Karena setahu saya dulu pas menjelang proklamasi itu ada perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua. Soekarno tuh ibaratnya cari aman gitu kan. Ya. Nah, apakah ini ada kaitannya kalau golongan muda itu kan saya nggak mau kerjasama sama Jepang gitu, ngapain kerjasama sama penjajah gitu. Tapi kan Soekarno cukup dia, apakah dia visioner atau memang dia cari aman atau memang seperti apa sih seorang di zaman itu ya? Gini, di zaman modern biasanya politisi itu bukan negarawan yang baik, dan negarawan yang baik biasanya bukan politisi yang baik. Soekarno secara hebat menggabungkan keduanya. Politisi itu, kita mau bilang apapun, politisi itu salah satu syarat menjadi politisi hebat itu adalah dia jago curang. Gitu ya. Soekarno itu negarawan tetapi dia juga pikirannya sangat fleksibel. Dia melihat segala sesuatu dari begitu banyak sudut pandang, jadi sangat rasional. Misalkan yang tadi, ketika Jepang datang dengan kekuatan yang luar biasa superior, mendingan mundur, karena bukan berarti menyerah. Toh si gelombang itu akan balik lagi ke laut. Itu misalkan. Nah, ketika golongan muda datang kemudian misalkan di akhir ya, golongan muda minta proklamasi segera dengan atau tanpa persetujuan Jepang. Sedangkan Soekarno harus minta izin dulu atau minta persetujuan dulu dengan Jepang. Kenapa bisa seperti itu? Gini nih, sebagai negarawan dia tidak mau saya adalah pemimpin. Saya tahu Jepang begitu jahat, walaupun selemah-lemahnya dia jahat. Kalau kita paksakan berperang melawan Jepang, saya tidak akan mati. Tapi akan ada jutaan janda baru di Indonesia. Ada jutaan anak yatim baru di Indonesia. Kalau harus melawan Jepang yang sebentar lagi mati. Tungguin aja dulu Jepangnya mati. Ngapain juga proklamasinya cepet-cepet. Gini golongan muda itu pengennya heroik gitu. Nggak usah heroik kata Soekarno. Kemerdekaan harus kita rebut ya. Iya, kemerdekaan direbut, nggak usah, Jepang ini bakal mati duluan, tungguin aja. Makanya nanti dalam peristiwa ke Dalat, ke Vietnam itu ada cerita unik di situ kan. Nah, kita lanjut Pak, kita lanjut ya. Tadi kan lanjutnya tadi bahwa itu kalau nggak salah tanggal berapa sih Pak? Soekarno diculik ke Rengasnya itu tanggal 16. Tanggal 16 ya. Jadi kan tanggal 16 Agustus kalau nggak salah tanggal 14 Agustus tiga orang itu Soekarno, Hatta sama siapa lagi? Yang diculik 2 orang, Soekarno, Hatta, dan salah satu golongan tua Ahmad Subandi. Enggak, yang di Kedalat, utusan Kedalat 3 orang ya? 2 orang. 3 orang sama Rajiman, Soekarno, Hatta, Kedalat Vietnam menemui Jenderal Jepang waktu itu. Terauchi ngobrol di situ, kemudian balik lagi ke Indonesia tanggal 15 diculik kan? 16 diculik ke Rengasok. Ngapain Pak di situ sebenarnya? Ngapain sih diculik itu? Nah ini ada hubungannya dengan tanggal yang dipanggil ke Dalat itu. Jadi ceritanya gini, pas dipanggil ke Dalat, Soekarno itu merasa terhina karena pesawat yang membawanya itu bolong-bolong, jelek, karatan, bekas peluru di mana-mana, bekas gesekan di mana-mana. Tapi di situ juga dia langsung tercetus, saya dipanggil ke sana karena Jepang sudah kalah. Buktinya untuk bawa saya ke sana, kan saya tamu kehormatan, pesawatnya harus bagus. Pesawat butut ini menunjukkan Jepang tidak punya pesawat lain. Maka Soekarno berpikir, saya pasti diajak datang ke sana untuk dimerdekakan. Ini penting. Pikiran Soekarno, asumsi Soekarno adalah kalau saya didatangkan ke sana, saya akan diajak untuk berunding soal kemerdekaan. Jadi Soekarno bakal tutup kuping soal angkat gerakan muda itu, para pemuda itu, karena saya udah sama Terauchi ini silakan gitu ya.
pas naik di pesawat gitu ya. Soekarno itu kan sampai nanya ke pengawalnya yang orang Jepang, "Woi, ini saya di sana mau diapain? Mau dihukum mati? Jangan-jangan kan muncul pikiran jangan-jangan saya mau dihukum mati karena saya ketua PPKI gitu, memerdekakan duluan, waduh takut juga." Maka Soekarno itu sampai ngebius gitu, pakai minuman yang. Nah itu cerita yang unik itu gimana Pak? Yang kemudian dikasih destro? Iya, Gimana itu? itu dalam Cindy Adam gitu. Jadi Soekarno itu panik, aduh saya mau diapain di darat. Antara harapan yang luar biasa akan dimerdekakan dan kemungkinan saya akan dibunuh. Ada dua kemungkinan dia Iya. kira. Kan panik, jadi nanya ke tentara Jepang, "Pak, saya di sana mau diapain?" "Saya tidak punya kekuasaan untuk menjawab." Nah, orang Jepang kan gitu. Oke. Aduh, panik. Nah, di tengah jalan agak lama, "Pak, minum dulu, Pak." "Aduh, minum." Ya udah dibius. Mabok kan? Udah mabok gitu. "Pak, saya di sana ngapain?" "Saya nggak akan bilang sama kamu. Saya nggak akan bilang sama kamu bahwa Indonesia akan dimerdekakan." Mabok kan? Iya. Soekarno, lega. Pas Soekarno lega, baru sadar bahwa dia pengen pipis. Ya. Jadi kan dia sebelumnya tegang, Oke. udah beres, plongnya pengen bersamaan. Jadi akhirnya dia pipis. Di mana pipisnya? Gak ada tempat, pesawat bolong-bolong. Dia udah pipis di pojok. Karena bolong, pipisnya maaf ya, balik lagi ke muka. Jadi bajunya itu semuanya basah. Jadi ketika menghadap Jenderal Terauchi itu, itu dalam kondisi jas yang bau. Bau kencing ya. Ya tapi itu diketahui dan itu Hatta juga kena itu di situ. Oke. Kasihan. Tapi ketika sudah mendapat ke Terauchi bilang ke Soekarno, "Indonesia akan dimerdekakan. Kamu sudah siap dengan PPKI-nya?" "Siap, udah dari dulu siap," kata Soekarno. "Kalau gitu sok siapin merdeka sebentar lagi, tapi nanti calling-calling ya biasa, calling-calling." Kunci kedua, Indonesia akan dimerdekakan Jepang tanpa pembantaian, tanpa kerusuhan. Kedua, oke merdeka sebentar lagi, tapi calling-calling. Calling-calling. Jepang, Soekarno datang ke Indonesia. Pas di jalan, Jepang menyerah. Pas pulang ke Indonesia, tepat 15 berarti. Iya. Jepang udah menyerah karena Jepang waktu menyerah. itu 14 Agustus dia menyatakan menyerah kepada Iya. Sekutu. Oke, terjadilah di situ Soekarno nggak tahu. Oh, Soekarno nggak tahu. Kan lewat siaran radio. Oke. Zaman dulu mah di pesawat ya jangan ada kecuali yang di kokpit gitu, yang radio yang apa gitu. Jadi Soekarno nggak tahu apa-apa. Pas turun, Soekarno langsung sama Syahrir dan golongannya. Oke. "Pak, Jepang sudah menyerah." "Alah bacot kamu, saya baru ketemu barusan sama Terauchi, belum ada apa-apa." Karena memang masih di jalan. Soekarno sambil capek lewat aja gitu. Ini golongan muda punya perspektif, punya asumsi, ini Soekarno barusan pulang dari darat pasti dicuci otaknya. Kan gitu mikirnya kan. Jadi Jadilah makanya baru kebuka ya. Betul, jadilah sebenarnya penculikan dan lain-lain ya. penculikan itu Oke. golongan muda itu pengen Soekarno jauhkan dari segala jenis calling-callingan dengan Jepang. Padahal Soekarno sendiri nunggu calling-callingan dari Jepang. Jadi sebenarnya itu ya faktanya. Ternyata memang bukan diculik itu karena memang Soekarno udah dikasih instruksi oleh Terauchi silakan memerdekakan. Tahu-taunya yang golongan muda menyangka bahwa ini udah dicocok otak nih, padahal sebenarnya kan gitu ya. Oke, 14 dari darat, 15 itu kemudian Jepang sudah menyerah, 16 Rengat-rengat diculik itu. kemudian balik lagi ke Jakarta, kemudian 16 Agustus ke rumah Maeda. Nah ini. Nah, sorenya. Nah, Jadi paginya dilepasin dari penculikan, sorenya langsung ke rumah Laksamana Maeda. Oke, di rumah Maeda itu kan kalau nggak salah itu ada Maeda, dia adalah jenderal Jepang ya kalau saya. Laksamana Maeda itu dari tentara Jepang juga, kemudian dari Indonesia itu ada Hatta, Soekarno sama Subarjo ya. Ahmad Subarjo, iya. Bertiga orang kemudian diam di situ. Memang sebelumnya yang dituju itu rumahnya Maeda untuk merencanakan proklamasi atau gimana sih? Ceritanya begini, si Jepang itu sejak awal sudah bilang sama pemerintah Indonesia, apalagi ada janji Koiso. Oh, janji kemerdekaan. Okay. Dia bilang Indonesia akan dimerdekakan. Sebagai orang Jepang yang tabu untuk berbohong atau untuk ingkar janji, maka Jepang itu pasti akan memerdekakan Indonesia. Tetapi ketika Jepang kalah dan hampir kalah, itu ada sebuah hukum internasional yang tidak bisa dibantah. Siapapun yang kalah perang harus nurut sama yang menang perang. Oke. Pemenang perangnya sekutu. Si sekutu bilang, Jepang pertahankan status quo di Indonesia. Maksudnya jajah terus sampai saya datang ke sana. Oke.
Nah, maka Jepang itu punya dua kubu. Satu ingin memerdekakan Indonesia sesuai janjinya. Di Koiso itu. Ya, biasanya itu adalah angkatan laut. Angkatan darat itu biasanya saya sudah kalah perang. Kaisar bilang gitu, ya udah saya nurut. Saya akan nurut pada sekutu. Oke. Maeda Laksamana Muda. Nah, namanya juga Laksamana Angkatan Laut. Oh, berarti saya termasuk yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka Salah satu alasan diizinkan rumahnya. Betul. itu adalah bukan salah satu alasan, satu-satunya alasan. Dan makanya rumahnya dijadi sok, silakan kalian nyusun gitu. Dan itu pun sebenarnya sempat ribut dulu Maeda dengan Soekarno itu, karena Maeda juga sebenarnya ragu. Saya nggak mau ikut campur gini-gini gitu. Dan akhirnya memang nanti terbukti Laksamana Maeda itu nanti dikucilkan di Jepangnya kan. Akibat mempersilahkan. Gara-gara rumah ini dipakai. Itu. Jadi Soekarno itu sebenarnya jahat gitu sama Maeda. Padahal Maedanya baik. Gitu.